villanya di sebelah sini, Kak. Penelusuran pun dimulai dengan mencoba mencari pintu masuk di villa yang langsung berseberangan dengan Jalan Raya Puncak Bogor. Katanya yang punyanya tuh udah lama banget nggak ngunjungin tempat ini sih, Kak. Jadi kayak, kenapa, Kak? Oh ya Tasya, maaf ya. Hah? Kenapa, Kak? Nggak tahu kenapa nih. Di pohon ini saya kayak mencium sesuatu yang hubungannya dengan bau sangat-sangat amis sekali di pohon ini. Bau amis, biasanya Iya. identik dengan apa itu, Kak? Saya masih belum mendapatkan soal visualnya. Identik dengan apanya ya. Tapi pada saat kita jalan saya fokus ke pohon ini kayak saya mencium ya itu kembali lagi mencium bau-bau sangat amis sekali. Naas dan mengerikan itulah kata yang tepat untuk menggambarkan peristiwa kecelakaan yang kerap terjadi di Tanjakan Selarong, Jalan Raya Puncak, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Bogor. Bagaimana tidak, tercatat 18 tragedi kecelakaan terjadi di tahun 2015 hingga akhirnya tahun 2017 yang mana kerap menelan korban jiwa. Baik pengendara roda 4 maupun roda 2 bahkan sebuah bus dengan banyaknya penumpang. Akan tetapi tak kalah mengerikan, selain adanya faktor kelalaian baik pengemudi maupun kendaraan yang tak layak jalan, bak sesuatu yang tersembunyi masyarakat sekitar kerap mengaitkan sederet peristiwa tragis itu dengan hal mistis. Lebih tepatnya sebuah jeritan misterius yang mencekam dan berasal dari sebuah bangunan villa yang tak jauh terletak di sekitar tempat kejadian perkara. Kalau mau kecelakaan itu kadang-kadang kalau malamnya ada yang nangis, perempuan, tolong gitu maksudnya. Baru siangnya ada kecelakaan kalau jam 2 siang atau jam 12 itu. Malam saya lihat ini dia nangis ini. Gimana bang? Di jalan sini. Astagfirullahaladzim. Villa Jeritan. Begitulah warga sekitar mengaitkan fenomena mistis yang terdapat di bangunan yang sudah hampir puluhan tahun dikosongkan tanpa alasan yang jelas. Di mana terdapat desas-desus kuat, jeritan yang keluar pertanda kecelakaan pasti ada keesokan harinya. Kalau misalnya itu mah ada tanda-tandanya di situ dengan orang yang nangis di jalan terutamanya. Nah, kalau orang dulu mah hati-hati jangan di pinggir jalan katanya. Ntar takut ada kejadian. Itu pasti itu suka kejadian itu. Dia tanda-tandanya gitu. Mampukah penelusuran kami malam ini menguak suara jeritan misterius yang dianggap sebagai tanda kematian yang diuraikan dalam peristiwa tragis kecelakaan yang terjadi? Tasya, Kenapa, Kak? itu kayak ada sosok yang udah nyambut kita ya. Ada sosok di sini yang nyambut. Iya. Kak Den, awas hati-hati, Kak. Kak Den, hati-hati. Awas. Ini banyak banget debunya karena udah lama kosong tempatnya. Sosok apa, Kak? Hei, siapa kamu? Kenapa tadi pada saat saya ngebahas itu pohon kamu menyambut kita? Hah? Kak Den, kenapa? Awas hati-hati, tim, hati-hati, tim. Awas, Kak Den. Hati-hati, Kak Den. Saya datang baik-baik sama Awas, Kak Den. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba Kak Den kayak langsung diserang sama sosok ini. Aku bahkan belum tahu sosoknya seperti apa karena Kak Den belum jelasin apa-apa. Terus langsung Kami kepental gitu aja. dan teman-teman semua datang baik-baik, ingin komunikasi sama kamu. Saya tidak ada maksud apa-apa. Hah? Kak Den! Kak, hati-hati dong, Kak. Kak, Auzubillah. Kamu macam-macam ya. Kak, sorry. Oke, Kak Den masih coba untuk komunikasi dengan sosok yang ada di sini. Yang katanya langsung nyambut kita pada saat kita baru memasuki area villa ini. Dan sekarang Kak Den kayak menggambarkan sesuatu di tanah. Diam. Diam, dibanding kamu saya musnahkan. Diam. Kamu jahat sama saya, kan saya musnahkan kamu. Saya datang baik-baik. Siapa kamu? Kamu suka mengganggu juga? Iya.
Jadi di samping saya Iya Kak Den. ada sosok laki-laki. Umurnya itu 20 sampai 30 tahun. Oke, masih muda. Dengan kondisi menggunakan celana jeans, menggunakan jaket, tapi kepalanya itu kayak sudah pecah. Bahkan matanya itu tidak ada 2 bola matanya. Jangan-jangan ini korban kecelakaan loh Kak, karena 10 tahun lalu ada sepasang cewek cowok gitu, mungkin. Kamu sempat. Mana kamu? Kak Den, hati-hati Kak Den. Jangan mana-mana. Udah gimana? Saya sama teman saya datang baik-baik. Oke? Sosoknya dari tadi berusaha menghindar dari Kak Den. Iya. Dan Apakah kamu yang dulu sempat mengalami kecelakaan di sini? Tasya, sosok ini adalah sosok yang sempat menjadikan korban yang meninggal di dekat bangunan ini. Kenapa dia kayak menghantam saya segitu banyaknya? Dia kayak penuh dendam. Kenapa dia mengalami hal kecelakaan itu? Kayak ada penyesalan. Padahal dia mau wisata dengan pasangannya, mau ke puncak pas pada saat itu. Tiba-tiba ada bis yang datang, dia atas mau ke bawah, menghantam dia. Tapi kenapa? awas hati-hati Kak. Sosoknya udah mau komunikasi dan seolah menceritakan saat itu apa yang terjadi. Tapi dia pada saat dia mau mengelak, itu kayak kehalang sama suatu kayak goib yang menempel. Jadi visualnya adalah pada saat dia mau ini bis mulai atas, dia mau mengeles gini, Tas ya. Tapi dia nggak bisa, kayak ada yang menghalang, dan kejadian lah. Sehingga kecelakaan tidak dapat terhindarkan. Tapi kenapa kamu masih di sini? Apa kamu dikit sesuatu? Mas Kak. Oke, kita dituntun ke sebuah tempat. Wow. Ini kayak ada barang-barang bayi gitu. Awas Kak. Tunjukin. Jadi Tas ya, Kalian. dia itu kenapa menuntun saya ke sini? Ini kita bisa melihat pohon yang tadi kita lewati. Oke. Pohon pete itu. Dia ngasih tahu saya bahwa Kakak denger gak sih? ya, Itu dia yang timbulin suaranya. iya. Sampai saat ini dia masih dengan muka yang sangat bengis, masih penuh dendam. Dia bilang bagian tubuhnya ada yang ditanam di situ. Dia kenapa dendam di lokasi ini? Dia itu bilang manusia itu jahat sekali. Kenapa dia jahatnya? tidak mengumpulkan bagian tubuh saya sisa-sisanya itu bahkan ke pemakaman sampai yang